Ya semuanya, setelah tadi kalian sudah membuat material 3D yang telah kalian buat, di 3D Blender, kalian coba tempelkan material tersebut pada objek yang telah kalian buat. Entah objek itu berasal dari material yang kalian download dari website, ataupun kalian buat sendiri, ataupun kalian menggunakan add-on, itu boleh. Silakan gunakan saja material yang ada di objek-objek yang ada di area kalian, sekitar kalian. Sebelum itu saya akan lanjutkan sedikit materinya tentang shader-shader. Jadi shader ini sebenarnya dibagi lagi ke 4 bagian ya. Ada BSDF, ada emission, ada volume, dan environment. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 material yang saya sajikan. Untuk environment tidak saya sajikan karena harus saya atur dulu di sini. Nanti akan saya praktekkan. Nah, BSDF itu sebuah material yang menyerap, memantulkan, dan menyebarkan cahaya, melakukan refraksi pada cahaya gitu. BSDF ini ada glass BSDF, ada refraction, ada principal BSDF, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada emission BSDF. Oh ya, sebelumnya ketika saya menjelaskan menjelaskan materi apapun, kalian diperbolehkan untuk memotong pembicaraan saya ya dengan menggunakan fitur raise hand. Serius apapun saya ketika menjelaskan, boleh langsung saja di raise hand. Jangan khawatir saya akan marahi kalian. Untuk saya, mungkin saya akan membolehkan kalian untuk memotong pembicaraan saya. Tapi kalau di guru yang lain, kalau guru tersebut tidak memperbolehkan, tolong jangan lakukannya. Cuma di saya saja. Oke, lanjut ke emission. Emission ini adalah objek yang bisa, atau shader yang bisa membuat objek mengeluarkan cahaya gitu, menjadi sumber cahaya. Kemudian ada volumetrics. Volumetrics ini adalah shader yang bisa membuat objek bisa atau menyebarkan cahaya, scattering sebutannya itu. Dan terakhir itu ada environment. Environment akan saya perlihatkan di sini. Kalau kalian ingin coba, kalian pergi ke world properties, kemudian ke color, kalian ke environment texture. Nah, di sini sebelumnya akan menjadi ungu terlebih dahulu karena tidak ada shader yang digunakan. Kemudian kalian open dan cari HDRI. HDRI ini kalian bisa dapatkan di website namanya HDRI Heaven, HDRI Haven tulisannya. Terus kalian download salah satu saja, misal Autumn Forest. Nah, ini adalah contoh environment texture. Jadi yang membuat lingkungan dari 3D ini menjadi lebih ada teksturnya gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk kalian bersiap-siap untuk presentasi, apakah ada pertanyaan tidak? Boleh, Wilham. Izin bertanya Pak, Ya. kan tadi itu ada refraction BSDF gitu sama glass shader. Nah, itu bedanya apa Pak? Nah ya, bagus Wilham, agak teliti ya. Jadi sebenarnya kalau secara visual gitu, glass dan refraction BSDF itu sifatnya hampir sama gitu. Tapi untuk bisa membedakan, saya akan tunjukkan menggunakan render engine cycles. Kalau EV agak ribet, tapi nanti akan saya praktekkan. Oh, sebentar ya. Ini akan saya matikan dulu karena lumayan berat. Atau saya buat ini yang baru lagi. Oke, kita ke shading, ke render. Glass BSDF. Nah, bisa kalian lihat ketika saya menempelkan shader glass, ini langsung tidak terlihat ya, karena sifatnya benar-benar hampir seperti kaca di dunia nyata. Berbeda dengan refraction. Refraction ini ada seperti outline gitu, seperti outline di sisinya. Sedangkan glass tidak. Walaupun secara sifat sebenarnya hampir sama,
Tapi kalau kalian bisa lihat lagi, lebih teliti lagi, glass shader ini bisa memantulkan bayangan gitu. Berbeda dengan reflection. Reflection hanya tembus saja, tidak ada pantulan cahaya. Sebelumnya saya memperhatikan, saya menjelaskan, tapi Wilhamnya sendiri tutup kamera nih. Ada apa Wilham? Ada Pak, ini kameranya yang di HP. Saya pakai 2 device Pak, karena kamera yang di laptop lagi bermasalah, mungkin kesurupan lah bisa dibilang Pak. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin Wilham lagi rendering mungkin ya ininya laptopnya Pak. Kemarin itu dipakai buat tugas Pak, Illustrator. Jadi error. Iya Pak. Oke. Apa? Sama kalian menjelaskan permasalahan kalian ketika ketika belajar, nggak apa-apa, saya bolehkan. Biar saya ingatkan terlebih dahulu, ketika kalian mengikuti pembelajaran dengan saya minta kalian menggunakan rendering engine UV saja ya. Nah ini saja ya, jangan sampai pakai Cycles, karena Cycles ini lumayan berat. Kalau kalian gunakan Cycles ke laptop kalian, semisal gitu, laptop kalian ternyata tidak kurang bagus gitu. Saya tidak menyebut kalian punya laptop yang jelek ya, tidak. Tapi kalau kalian paksakan terus laptop kalian menggunakan rendering engine Cycles, takutnya laptop kalian nggak kuat gitu. Takutnya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran saya harapkan kalian semuanya menggunakan EV. Oke, boleh Akil. Kalau bedanya tadi Pak Cycle sama EV apa Pak? Oh ya, jadi bedanya EV sama Cycles itu dalam ini ya, secara visual gitu. EV itu kalau secara visual lebih cepat gitu, lebih ringan gitu komputasinya. Sedangkan kalau Cycles lebih berat. Nah, EV dimaksudkan untuk pengguna yang ingin membuat render lebih cepat gitu. Real time sebetulnya, real time engine, render engine. Jadi sesuai namanya tadi, real time. Jadi mesin render yang ingin langsung bisa memperlihatkan hasil rendernya secara langsung. Beda dengan Cycles. Cycles ini lebih detail, lebih banyak komputasinya, dan lebih berat gitu. Tapi kalau kalian punya laptop atau komputer dengan spek tinggi seperti misal RTX 2080 atau 3090 Ti, itu bisalah gunakan sesuka hati kalian. Nah untuk ini ya, untuk jaga-jaga, saya ingin buat kesepakatan dulu. Sekali lagi saya tidak akan menilai hasil render kalian terlebih dahulu. Saya hanya ingin berjaga-jaga agar laptop kalian tidak bermasalah nantinya. Saya ingin membuat atau kalian menggunakan EV saja ketika melakukan rendering. Seperti apa hasil rendernya saya tidak akan menilai langsung. Di sini di pertemuan hari ini saya hanya akan menilai bagaimana kalian bisa menerapkan hasil material 3D atau menggunakan atau membuat objek 3D. Sebelumnya ada yang bermasalah tidak dengan kesepakatan seperti itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah untuk tadi ya, karena keberanian Akil dan Wilham tadi yang bertanya, saya akan berikan poin karena itu juga sebagai informasi baru tambahan itu untuk siswa-siswa yang lainnya. Jadi untuk Wilham dan Akil saya akan berikan nilai tambahan.